Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita. Sawadee dan Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bob, Ibu Das, Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, serta teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta teman-teman untuk menyaksikan gladi bersih dalam rangka apresiasi dan kreasi SILN 2012. Serta terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berpidato dengan judul Keterbukaan dan Kejujuran. Saya memilih tema ini karena keterbukaan merupakan kunci utama dalam berkomunikasi serta bersosialisasi. Dengan keterbukaan dan kejujuran, orang akan percaya apa yang kita lakukan dan kita katakan. Bapak dan Ibu serta teman-teman, sebenarnya apa arti keterbukaan? Ketika saya melihat Wikipedia, di situ saya menemukan bahwa keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima kritikan atau pendapat. Sebelum saya melanjutkan pidato saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman. Pernahkah Bapak dan Ibu serta teman-teman ketika berbicara tidak ada yang mau mendengarkan sama sekali, bahkan mempercayainya? Bagaimanakah perasaannya? Sama. Jika hal itu terjadi pada saya, maka hal itu sangatlah menyakitkan bagi saya. Tetapi apakah mereka salah? Setuju. Itu mungkin adalah akibat dari kita yang pernah bertindak tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Baiklah, saya akan mencoba untuk menguraikan contoh-contoh dari sikap keterbukaan satu persatu secara singkat dan sederhana. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah mengakui, berkata, serta bertindak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Misalnya, saya memecahkan kaca. Walaupun mungkin tidak ada yang mengetahui bahwa saya telah memecahkan kaca, saya akan melaporkannya kepada Bapak, Ibu Guru, atau orang tua, dan saya siap untuk menanggung resikonya. Bayangkan, jika saya masih kecil, masih semuda ini, sudah bertindak tidak jujur, bagaimanakah dengan masa depan saya? Apalagi jika saya menjadi pemimpin. Maka instansi yang saya pimpin pasti akan rusak. Bapak dan Ibu serta teman-teman, kita harus jujur karena kejujuran akan membuat orang percaya kepada kita. Ada pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Maksudnya, sesering apapun kita bertindak jujur, sekali saja kita ketahuan berbohong, maka orang akan curiga akan prestasi yang selama ini kita raih dengan jujur. Yang selanjutnya adalah rendah hati. Rendah hati sama dengan tidak sombong atau angkuh. Setiap orang pasti memiliki kelebihan. Misalnya, saya memiliki kelebihan
Walaupun saya memiliki kelebihan, saya tidak akan memilih-milih teman dalam hal bergaul. Jika perlu, saya akan menggunakan kelebihan saya untuk menolong orang lain dalam hal yang positif. Jadi kita tidak perlu merasa yang paling hebat, paling kuat, paling tampan, paling cantik, dan lain sebagainya. Karena di atas langit masih ada langit. Jadi jika kita merasa yang paling kuat, paling pandai, paling tampan, dan lain sebagainya, sebenarnya di atas kita, di dalam dunia ini masih ada yang jauh lebih tampan, pandai, dan kaya daripada kita. Yang selanjutnya adalah adil. Saya akan bertanya lagi. Saya adalah 2 orang bersaudara, yaitu saya dan adik saya. Saya kelas 5, sementara itu adik saya masih kelas 0 kecil atau TKA. Jika orang tua saya memberikan jatah uang saku yang sama, apakah menurut Bapak dan Ibu serta teman-teman itu adalah perbuatan yang adil? Sama, setuju. Karena adil di sini bukanlah sama rata dan sama rasa, tetapi proporsional, yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi dan kapasitasnya dalam berbagai hal. Dan yang terakhir adalah mau menerima kritikan atau pendapat. Selain memiliki kelebihan, setiap orang pasti memiliki kelemahan. Dan yang dapat melihat kelemahan itu adalah orang lain. Misalnya, pada suatu hari, saya sedang membuat lukisan. Setelah saya menyelesaikan lukisan itu, saya lihat-lihat. Saya melihat terus-menerus karena menurut saya lukisan itu sudah sangat bagus. Tetapi, tahu tidak, ada teman saya yang memberikan saran dan mengejutkan pula. "Hai Theo, lagi ngapain kamu?" "Wah, lukisan siapa tuh? Bagus tuh." Tapi jika ditambah 1 warna lagi, maka lukisan itu jauh lebih bagus. Jadi dalam hal ini saya mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat atau kritikan dari teman saya tersebut. Setelah saya pikir-pikir, saya mengambil keputusan yaitu saya mencobanya. Ternyata setelah dicoba, gambar itu jauh lebih bagus seperti yang teman saya katakan. Jadi, jika ada orang lain yang memberikan saran atau kritikan kepada kita, kita pertimbangkan terlebih dahulu. Barangkali kritikan atau pendapat itu dapat bermanfaat bagi kita. Dalam bahasa Inggris, ada pepatah yang mengatakan, 2 heads are better than one. Maksudnya adalah 2 pendapat itu lebih baik daripada 1 pendapat. Bapak dan Ibu serta teman-teman, berdasarkan uraian saya di depan, kita perlu melakukan keterbukaan dan kejujuran di mana saja. Entah itu di rumah, sekolah, masyarakat, maupun tempat-tempat layanan umum. Seperti bank, kantor pos, rumah sakit, dan tempat lain sebagainya. Karena, seperti yang sudah saya katakan di depan, keterbukaan merupakan kunci utama dalam berkomunikasi serta bersosialisasi. Keterbukaan dan kejujuran memang merupakan kata-kata yang sederhana. Namun, belum tentu semua orang di dunia ini, termasuk saya, dapat menerapkannya dengan mudah. Jadi, kita harus membiasakan diri sejak kecil untuk bertindak, untuk bersikap terbuka dan jujur. Jika kita sudah terbiasa, maka keterbukaan dan kejujuran akan mudah
dan ringan kita laksanakan. Pendek kata, marilah kita selalu hidup terbuka dan jujur agar dipercaya oleh orang untuk menunjukkan prestasi kita, serta agar dapat membuat hidup yang rukun, tentram, dan damai. Satu lagi, jika kita tidak bisa mengajak orang lain untuk bersikap jujur dan terbuka, setidaknya di dalam hati kita sudah berkomitmen untuk bertindak terbuka dan jujur. Jika semua orang sudah berkomitmen demikian, maka alangkah indahnya dunia ini. Demikianlah pidato saya, semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Maaf bila ada salah kata, terima kasih dan selamat siang.